Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Catherine Muhammad Spesial Matondang dengan NIM 6703194081 dari kelas D3KA 4303. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 yaitu tentang accounting, financial accounting. Jadi pada exercise yang pertama itu kita disuruh untuk menampilkan akun di daftar akun atau chart account. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk menampilkan COA-nya. Caranya itu adalah yang pertama, setelah kita masuk ke SAP kita pilih yang accounting. Setelah itu kita pilih financial accounting. Setelah itu kita pilih yang general ledger. Setelah itu kita pilih yang information system. Setelah itu kita pilih yang master data. Setelah dari information system kita pilih yang general ledger report. Terus setelah itu kita pilih yang master data. Setelah itu kita pilih yang chart of account. Nah, setelah itu kita pilihlah yang SAP minimal varian. Di chart of account-nya ini kita isi INT. Setelah itu kita execute. Nah, ini adalah tampilan-tampilan atau cara untuk menampilkan COA-nya. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan akun tertentu. Caranya itu kita klik yang find atau kita klik yang control find, control F juga bisa. Kita masukkan general account-nya itu 160.000. Setelah itu kita enter. Nah, jadi akun yang akan kita tampilkan atau yang kita cari adalah ini, dengan deskripsinya itu trade payables domestic. Setelah itu kita keluarkan. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, kita disuruh untuk menampilkan tipe laporan atau balance sheet atau profit dan loss statement. Nah, caranya itu adalah di balance sheet account-nya itu kita pilih yang more data. Jadi yang ketiga itu untuk memastikan bahwa balance sheet atau profit loss dan statement-nya itu caranya kita klik yang udah kita cari tadi. Setelah itu kita pastikan bahwa JL account-nya itu 160.000 dan ini sesuai dengan yang udah kita buat tadi. Terus kita exit saja. Itu adalah cara pengerjaan untuk exercise yang 5.1. Untuk pengerjaan exercise 5.2 yaitu kita disuruh untuk membuat atau menampilkan dan memproses pembayaran hutang. Jadi caranya itu yang pertama adalah kita pilih accounting. Kita pilih accounting. Setelah itu kita pilih yang financial accounting. Setelah itu kita pilih yang account payable. Setelah itu kita pilih yang account. Setelah itu kita pilih yang change line items. Setelah itu kita masukkanlah vendornya ini sesuai dengan yang udah dikasih.
Jadi di vendor ini kita isi sesuai dengan yang udah dikasih ke kita, sesuai dengan vendor kita. Setelah itu kita masukkan company codingnya itu 1000. Setelah itu jangan lupa kita pastikan bahwa di normal items-nya ini kita cek. Setelah itu kita klik execute. Nah, jadi ini adalah tampilan tagihan yang harus kita bayar ke vendor. Nah, jadi yang harus kita catat adalah nomor dokumennya dan tagihannya. Nomor dokumennya harus kita catat. Dan tagihannya juga. Setelah itu kita masuk ke yang bagian nomor 3, yaitu kita disuruh untuk post payment-nya. Jadi kita balik lagi ke SAP Access menu-nya. Kita balik lagi ke SAP Access menu-nya, kita pilih yang accounting, kita pilih yang accounting. Setelah itu kita pilih yang financial accounting. Setelah itu kita pilih yang account payable. Setelah itu kita pilih yang dokumen entry. Setelah itu kita pilih yang outgoing payment. Kita pilih yang outgoing payment dan kita pilih yang close. Jadi pada posisi seperti ini kita masukkan dokumen date-nya itu tanggal hari ini, tanggal 15 bulan 4 2021. Setelah itu kita masukkan company code-nya itu 1000. Setelah itu posting date-nya juga udah default. Setelah itu kita masukkan currency-nya itu EUR. Setelah itu di bank datanya ini kita masukkan account-nya itu 113 113 100. Setelah itu di amount-nya itu kita masukkan sesuai dengan tagihan yang tadi 470. Setelah itu kita masukkan yang di open item selection ini, itu account-nya itu sesuai dengan vendor kita tadi. Setelah itu yang di dokumen ini, dokumen number-nya itu kita pilih dan kita checklist. Setelah itu kita pilih yang proses open item. Setelah itu kita masukkan yang di from dokumen number ini sesuai dengan dokumen number yang kita dapat tadi. Setelah itu kita pilih proses open item. Setelah tadi kita masukkan dokumen number-nya, maka akan muncul
tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan tentang informasi berapa tagihan yang harus kita bayarkan. Setelah itu kita harus pastikan bahwa di note assignment ini 0. Setelah itu kita pilih yang pause. Kalau misalnya note assignment-nya ini udah 0, kita pilih pause. Setelah itu kita pilih tombol pause. Dan nanti akan ada notifikasi seperti ini. Dokumennya ini harus kita catat. Kita okekan. Nah, ini adalah pengerjaan untuk exercise 5.2. Selanjutnya kita akan mengerjakan exercise 5.3. Di exercise 5.3 ini kita disuruh untuk menampilkan dan memproses pembayaran piutang. Jadi yang pertama itu kita disuruh untuk display vendor open AP. Nah, caranya itu adalah kita memilih accounting. Setelah itu kita pilih financial accounting. Setelah itu kita pilih account receivable. Setelah itu kita pilih yang account. Setelah itu kita pilih yang change line item. Jadi di customer account ini kita masukkan nomor customer kita sesuai dengan yang udah ditentukan, yaitu Rohrer 27. Setelah itu isi company kodenya itu 1000 dan pastikan bahwa di normal items-nya itu sudah dicek. Setelah itu kita pilih execute. Setelah itu pasti ini adalah tampilan utang yang harus kita bayar atau utang yang harus kita bayar. Setelah itu kita harus mencatat nomor dokumennya dan mencatat berapa jumlah biaya yang harus kita bayar nanti. Setelah kita catat, kita akan masuk ke exercise yang ketiga, 5.3 yang ketiga. Itu kita disuruh untuk post incoming check. Nah, jadi caranya itu adalah kita pilih yang accounting, setelah itu kita pilih financial accounting, setelah itu kita pilih yang account receivable, setelah itu kita pilih yang dokumen entry, setelah itu kita pilih yang incoming payments. Jadi dokumen date-nya itu kita isi tanggal hari ini. Setelah itu company codingnya itu 1000, currency-nya itu EUR, dan datanya itu kita isi 113 100, amount-nya itu kita isi sesuai dengan tagihannya tadi. Setelah itu kita isi di account-nya itu nomor customer kita. Setelah itu di additional selection jangan lupa kita klik yang atau kita pilih yang dokumen number-nya. Setelah itu kita klik yang
Ini. Maka nanti di sini kita masukkan dulu, di dokumen number ini kita masukkan dokumen number yang sudah kita dapat sebelumnya tadi. Setelah itu kita klik ini. Kita okekan. Maka ini adalah tampilan tagihan yang harus kita bayarkan secara detail. Nah, kita pastikan bahwa not assigned-nya ini harus 0. Kalau belum 0, maka kita harus melakukan penyesuaiannya. Nah, kalau misalnya not assigned-nya itu sudah 0, maka kita klik yang posting. Maka nanti akan ada tampilan seperti ini atau notifikasi seperti ini. Ini harus kita catat nomor dokumennya. Nah, kalau seperti ini, maka yang exercise 5.3 nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke exercise 5.3 yang keempat. Selanjutnya, di exercise 5.3 yang keempat, kita disuruh untuk menampilkan dokumen flow kita atau alur dokumen kita. Nah, caranya itu adalah kita pilih yang logistik. Setelah itu kita pilih yang sales and distribution. Kita pilih yang billing. Setelah itu kita pilih yang billing dokumen. Setelah itu kita pilih yang display. Billing dokumennya ini kita masukkan dari billing dokumen yang udah kita dapat sebelumnya. Setelah itu kita masukkan, setelah kita masukkan billing dokumennya, kita pilih yang display dokumen. Maka nanti ini adalah tahap-tahap dalam dokumen flow kita. Mungkin itu aja penyelesaian dari modul 6 dari exercise 5.1 sampai 5.3. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih, Pak.